persilakan kepada Bapak Krisna untuk melanjutkan acara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wijanto, saya dari Sekolah Sejahtera. Kali ini saya sebagai moderator di sini. Tema yang kita bahas sekarang itu aplikasi akuntansi UKM. Seperti yang kita tahu, ada banyak aplikasi akuntansi yang sudah bisa dimanfaatkan di UKM. Yang salah satunya yang saya tahu itu Ajob, salah satu aplikasi dari akuntansi yang sebagai pembelajaran juga tadi saya di sekolah. Mungkin nanti Bu Yuri Malia akan lebih lanjut di hal pemanfaatan akuntansi pada sektor UKM. Ibu Malia. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, selamat bergabung bagi Ibu instruktur kita Bu Nuraini dan teman-teman yang lain. Di sini ada Pak Lugina kayaknya ya, sama Bu Novia Dwi Rahmawati. Baik, kalau boleh tahu siapakah di sini dari Bapak Ibu sekalian, mungkin adakah yang sudah atau memiliki usaha? Mungkin bisa berbagi. Adakah yang punya usaha? Kan usaha nggak harus yang besar ya kan? Usaha kecil-kecilan pernah dulu, Bu. Usaha kecil-kecilan pernah. Apa tuh, Bu? Usaha apa tuh, Bu? Usaha makanan, Bu. Pernah gitu. Jual jus, pernah jual macam-macam. Sekarang kenapa nggak dilanjutin, Bu? Masih punya bayi, Bu. Wah, jual jus. Jadi sambil menunggu, mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada yang kebetulan punya usaha atau kenalan yang punya usaha, mungkin bisa jadi diajak untuk kadang-kadang kan kalau di fenomena yang ada, kalau untuk usaha kecil itu banyak ditemui kasus ya, itu usaha mereka tidak dicatat dengan dengan baik gitu ya. Ada yang nyata tapi kurang baik, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mencatat dengan berbagai alasan gitu. Nah, saya juga punya usaha kecil-kecilan, malah sebenarnya kayaknya cuma cuma iseng-iseng aja gitu. Nah, pertamanya itu punya usaha karena saya pernah mengajar di sebuah sekolah yang lumayan jauh ya. Lalu ibu saya nelfon dari rumah di Depok, saya ada di Bogor Barat waktu itu di daerah Tenjo, nanyain listrik belum kebayar ya, ini ada yang datang nih dari PLN gitu. Nah, di Tenjo itu tidak ada ATM kebetulan Bapak Ibu, sehingga saya lumayan pusing juga, keberadaannya lagi di sekolah, sedangkan di Tenjo sendiri nggak ada ATM. Indomart pun hanya ada berapa buah ya, pokoknya masih termasuk pelosok lah. Nah, akhirnya sejak saat itu saya bukan bergabung ya, usaha di bidang pembayaran lah, ibaratnya seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik dan lain-lain. Karena sebenarnya tadi mau untuk pakai untuk diri sendiri, tapi ya lama kelamaan ada juga pelanggannya gitu. Nah, saya juga nggak pernah mencatat nih Bapak Ibu awalnya. Pernah mau nyatat tapi ternyata
aduh ini aplikasinya ribet juga ya, walaupun saya guru ekonomi tapi menurut saya itu ini kok riuh banget ya gitu, malah nambah kerjaan. Kalau misalnya loh ini kok nggak matching, oh malah nambah kerjaan. Terus ada juga beberapa aplikasi yang berbayar dan harus daftar dan lain-lain, akhirnya juga saya uninstall dan saya nggak perpanjang masa percobaannya. Nah ini juga baru ketemu nih aplikasi ini, dulu pernah download tapi nggak dipakai, ini juga baru mulai diaktifin lagi di bulan April ini. Itu waktu kuliah saya juga pernah usaha tapi saya nyatetnya secara manual gitu ya. Secara manual yang ada adalah nggak pernah kelar-kelar Bu Nuraini. Jadi cuma nyatet pakai persamaan dasar akuntansi saja, tapi tidak ada output informasi akuntansi yang lain. Begitu, yang penting ada pencatatan sederhana aja. Nah, jadi ini saya hanya ingin berbagi tentang penggunaan aplikasi namanya akuntansi UKM untuk usaha kita yang apa ya, ya ini kayaknya lebih kecil daripada usaha kecil gitu ya. Jadi gimana ya, nggak apa-apa ya Bu ya, ini berbagi aja. Saya juga bukan pengguna yang sudah cukup lama gitu. Jadi selamat disimak. Oke. Nah, ini agenda kita kali. Nanti kita akan kenapa sih penting akuntansi itu oleh bidang UKM ini gitu. Apakah bidang UKM juga butuh akuntansi gitu? Kan cuma kecil-kecilan kayak saya gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir saya juga ngapain ya kecil-kecilan, tapi kan ekonomi berarti kan saya juga harus menerapkan apa yang kita pelajari juga. Jadi kalau anak nanya juga kita ya karena kita juga menerapkan apa yang kita ajarkan. Begitu. Terus nanti di bab keduanya, di poin kedua akan sedikit sekilas saya share tentang dasar-dasar akuntansi. Mungkin juga ini bisa ditambahkan oleh Bu Nuraini, teman MGMP saya. Lalu yang ketiga itu kita akan mulai mengenal ke aplikasinya, keempatnya penerapannya. Nah, di aplikasi ini nanti yang akan dijelaskan dalam penerapan itu adalah cara mencatatnya sebagai orang awam, artinya bukan orang yang mengerti akuntansi gitu. Karena selama ini yang kemarin saya sering lihat aplikasinya agak susah itu karena orang-orang yang nggak ngerti akuntansi susah bikinnya. Nah, ini mungkin juga yang bikin banyak UKM udah dipermudah dengan berbagai aplikasi, tapi tetap akhirnya tidak menggunakan atau tidak melakukan pencatatan. Oke, ini yang ini mas potongan-potongan artikel ya, yang intinya sih di artikel ini beberapa artikel ini nggak usah dibaca ya Bapak Ibu, banyak banget. Jadi ada banyak masalah, banyak fakta, banyak fenomena yang terjadi bahwa UKM itu kan menurut tadi saya nanya tapi nyari tapi lupa ditampilin ya. Itu sebagian besar 90% adalah UKM di Indonesia, sedangkan yang usaha besarnya itu hanya 1%. Bagaimana kalau misalnya 90% itu tidak melakukan pencatatan dengan baik gitu ya. Terus apakah dia mau jadi usaha kecil terus? Kalau bagaimana dia mau menjadi usaha yang besar kalau misalnya tidak pernah mencatat? Nggak mungkin kan dia menjadi perusahaan besar kalau dia nggak pernah bisa mencatat. Jadi anggaplah itu sebagai literasi keuangan juga lah buat para penggerak UKM begitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini manfaat akuntansi bagi UMKM sebenarnya hampir sama dengan beberapa pengusaha di skala bidang yang lain yang lebih besar, yaitu diantaranya untuk mengetahui kinerja perusahaan kita, berarti kita tahu laba, kita bisa mengukur apakah kita
dapat laba atau keuntungan, apakah kita tahun ini merugi dan lain-lain. Lalu kita juga bisa sebenarnya seringkali dibilang UKM nggak bisa maju karena misalnya kekurangan modal dan sebagainya. Ya, bagaimana kita mencari modal atau misalnya pinjaman kalau misalnya kita pas ngajuin itu nggak ada track recordnya perusahaan kita, akhirnya kan nggak dapat juga investor atau pinjaman gitu. Jadi itu sebenarnya penting juga untuk keberlangsungan usaha kita di kemudian hari. Begitu. Lalu tadi udah ya investasi, pinjaman, lalu kemudian untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Ini sama hampir semua perusahaan ketika mengambil keputusan akan lebih matang dan lebih mungkin lebih matang ya ketika kita mendasari pertimbangan kita itu dengan data-data akuntansi gitu ya. Jangan turun penjualan sedikit langsung misalnya ambil tanpa melakukan analisis, itu langsung banting setir atau langsung pundung gitu ya, jadi nggak mau usaha lagi ya. Nah, ini sekarang yang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang sedikit sekilas tentang ilmu akuntansi. Jangan terlalu banyak, nanti takutnya nggak mudeng. Saya juga udah mulai pusing ini soalnya soalnya udah lama ini saya kebetulan ngajar kelas 3, jadi mereka kan sudah tidak aktif setelah US, jadi cukup lama ya. Nah, ilmu akuntansi itu sebenarnya kalau mau dijabarkan atau didefinisikan bisa bermacam-macam. Ada yang menganggap ilmu akuntansi itu adalah seni. Tapi kalau saya lebih sering menganggap ilmu akuntansi itu lebih kayaknya lebih setuju atau lebih berat kalau ilmu akuntansi itu adalah proses ilmu yang mempelajari ilmu yang dimana kita melakukan kegiatan mencatat apa? Ada input di sini adalah data atau bukti transaksi ya. Lalu kita catat, kelompokkan, klasifikasi, dan kita sajikan sehingga dia menjadi output. Outputnya itu namanya informasi keuangan. Nah, nanti ini digunakan oleh berbagai macam pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk apa? Untuk dia mengambil keputusan. Sama seperti UMKM juga harus mengambil keputusan apakah harus membuka cabang baru, apakah harus berhenti ganti produk, apakah harus menaikkan harga. Itu semua harus diambil dengan dasar akuntansi salah satunya. Jadi untuk pengambilan keputusan sebenarnya, bagaimana keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau datanya saja tidak diolah dan tidak dilakukan dengan baik. Oke, berikutnya sedikit tambahan wawasan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah logika dasar seorang akuntan atau orang yang bergerak di bidang akuntansi ketika melakukan pekerjaannya. Logika dasarnya itu pokoknya harus aset itu harus sama dengan hutang plus modal gitu. Ya, logikanya aset itu adalah harta. Harta itu kita peroleh, kita miliki ketika kita menggunakan sumber daya kita untuk memiliki harta itu kan ya. Jadi si aset ini adalah penggunaan dana. Nah, penggunaan dana ini harus sama besarnya dengan sumber dana. Sumber dananya dari mana? Dari hutang dan modal. Hutang itu berarti sumber dananya dari pihak lain atau dari pihak ketiga. Sedangkan modal dari pemilik atau misalnya dari kita selaku pemilik. Jadi, dari mana persamaan dasar akuntansi yang tadi? Itu berasal dari sebuah logika yang berbunyi harta sama dengan hutang ditambah modal. Ya, harta yang dimiliki oleh seseorang atau dalam hal ini sebuah perusahaan akan sama dengan
jumlah hutang yang dia miliki dan modal yang dia keluarkan. Nah, jadi ini asalnya dari logika bahwa semua sumber daya yang kita miliki akan sama dengan sumber dana. Ya, jadi sumber dananya itu dari mana? Dari harta, dari hutang dan modal. Penggunaan dananya atau sumber dayanya yaitu harta. Nah, jadi kalau kita contohkan ke dalam seorang individu, dia memiliki bermacam-macam harta, rumah, tanah, mobil. Itu di total jumlahnya akan sama dengan jumlah hutang ditambah modal. Modal berarti segala sesuatu yang dia keluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Kalau dia tidak sanggup untuk memenuhinya dengan modal atau dengan dana sendiri, maka dia lakukan pengadaan harta tadi dengan sumber dari pihak lain, yaitu yang namanya hutang. Nah, jadi di sini ada contohnya, harta itu ada dua, ada yang lancar, ada yang tetap. Harta lancar berarti harta yang sifatnya liquid. Liquid ini berarti mudah diuangkan, mudah dirubah menjadi uang tunai, dan usia ekonomisnya di bawah 1 tahun. Contoh akun harta lancar diantaranya adalah kas atau uang tunai, piutang. Piutang berarti adalah sesuatu yang bisa kita tagih atau kita uangkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, contoh ketiga adalah perlengkapan, yaitu bahan habis pakai yang usia ekonomisnya di bawah 1 tahun. Kalau harta tetap berarti harta atau sumber daya yang kita miliki yang sifatnya tidak liquid. Tidak liquid di sini berarti tidak mudah atau sulit untuk diuangkan, dan usia ekonomisnya biasanya di atas 1 tahun. Contoh akunnya misalnya peralatan. Apa beda dengan yang tadi perlengkapan? Nah, kalau peralatan di sini adalah dia usia ekonomisnya di atas 1 tahun. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun dia secara umum tidak akan habis. Itu disebut peralatan. Contohnya contoh peralatan diantaranya mesin, komputer, dan lain-lain. Lalu berikutnya contohnya kendaraan. Nah, itu harta. Untuk hutang adalah merupakan kewajiban keuangan dari sebuah perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi. Jadi di sini hutang menyebabkan perusahaan harus membayar atau memenuhi kewajiban di masa yang akan datang atas tindakan mereka atau transaksi sebelumnya. Nah, di sini disebutkan juga hutang termasuk sumber dana. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa hutang dapat dijadikan sebagai sumber dana dari pihak ketiga untuk mendanai harta yang ingin kita miliki. Berikutnya, untuk modal atau biasa dikenal dengan ekuitas adalah hak pemilik dalam perusahaan. Berarti bagian yang disetorkan oleh pemilik kepada perusahaan. Modal ini nantinya akan dikembalikan kepada pemilik jika perusahaan kenapa-kenapa. Artinya modal ini dipakai oleh perusahaan, namun jika perusahaan terpaksa bubar, terpaksa harus bubar, maka modal sebenarnya adalah milik pemilik. Modal ini terpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ketika pemilik menyetorkan, maka modal perusahaan akan bertambah. Sebaliknya, jika pemilik menarik modal, ya tentu saja itu akan mengurangi modal. Lalu apalagi yang mempengaruhi modal, yaitu besarnya laba atau rugi perusahaan. Jika dalam sepanjang tahun usaha perusahaan tersebut menderita kerugian, maka itu akan mengurangi modal perusahaan. Namun jika perusahaan di periode tersebut mengalami laba atau memperoleh keuntungan,
maka keuntungan tersebut dapat menambah modal perusahaan. Ya, berikutnya, akun berikutnya adalah pendapatan dan beban. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi kita dapat 3 akun: harta, hutang, dan modal. Nah, lalu di sini ada akun yang kedua, yaitu atau akun nominal, yaitu termasuk pendapatan dan beban. Walaupun pendapatan dan beban ini tidak masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, namun mereka secara implisit sebenarnya sudah include atau sudah termasuk di dalam penghitungan modal. Nah, kita perhatikan di sini dulu, ada penghitungan laba adalah pendapatan kurang beban. Jika pendapatannya 534.090 dan bebannya 434.090, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar 100.000. Nah, laba 100.000 ini yang nanti akan menambah modal. Jika bebannya lebih besar, maka akan mengurangi nilai modal. Nah, apa sih pendapatan dan beban itu sendiri? Pendapatan adalah dana yang dimiliki oleh pemilik yang diterima oleh perusahaan, dari aktivitas usaha perusahaan. Itu namanya pendapatan, baik itu aktivitas langsung ataupun aktivitas di luar usaha. Misalnya sebuah salon memperoleh uang dari pelanggan atas jasanya telah mencuci rambut pelanggan, maka itu adalah namanya pendapatan. Berikutnya untuk beban itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan mendanai operasional atau membiayai operasional jalannya perusahaan. Dalam 1 bulan atau 1 periode sebuah perusahaan berjalan pasti akan mengeluarkan banyak biaya seperti bayar listrik, bayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah di sini kita lihat apa itu akuntansi UKM. Akuntansi UKM adalah semacam aplikasi yang berbasis Android. Nah, itu dia aplikasinya memang tidak ada di web, jadi kita harus mendownload langsung terinstall di dalam HP kita. Itu apa itu akuntansi UKM? Di situ kita bisa melakukan catatan keuangan sebagai khususnya bagi kita sebagai pelaku UKM. Namun ini juga bisa digunakan untuk kita mencatat catatan keuangan pribadi kita. Jadi bukan hanya untuk UKM sebenarnya. Nah, di sini di dalam akuntansi UKM kita hanya perlu melakukan satu saja, yaitu mencatat atau membuat jurnal. Kita hanya melakukan satu kegiatan saja, yaitu mencatat atau membuat jurnal. Lalu untuk pencatatan berikutnya, yaitu di dalam sebuah siklus, kan nanti kita akan buat buku besar dan lain-lainnya, itu semuanya akan dilakukan oleh sistem. Jadi kita cukup mencatat sebuah jurnal saja. Nah, nanti akan kita bahas di sini bagaimana cara mencatat transaksinya jikalau kita adalah orang yang belum terlalu paham oleh akuntansi. Nah, di sini digambarkan di dalam PowerPoint, sudah terlihat jelaskah Bapak Ibu? Yaitu ada sebuah siklus akuntansi digambarkan di layar. Yang digambarkan di layar adalah satu siklus akuntansi dalam satu periode, di mana diawali dengan transaksi, lalu transaksi dibuatkan jurnalnya atau catatannya, lalu dikelompokkan dalam sebuah buku besar, lalu diikhtisarkan dalam sebuah neraca saldo, dan analisis dengan jurnal penyesuaian. Nanti dia akan menjadi kertas kerja yang menjadi cikal bakal laporan keuangan. Namun dengan aplikasi akuntansi keuangan ini, kita hanya cukup
membuat pencatatan saja. Dengan kata lain, kita hanya melakukan penjurnalan. Lalu untuk siklus dari buku besar sampai laporan keuangannya seperti apa? Nah, itu akan dilakukan oleh sistem. Jadi tidak seperti akuntansi yang manual kita lakukan, harus bikin sampai selesai. Nah, di dalam aplikasi ini kita hanya cukup membuat jurnal. Nah, sebenarnya hampir semua aplikasi atau software di bidang akuntansi itu pasti hanya akan mencatat, biasanya hanya akan mencatat jurnal, sisanya akan dikerjakan oleh sistem. Beda dengan yang manual yang biasanya kita ajarkan ke siswa, karena kan mereka harus belajar mempelajari konsepnya. Nah, jadi bayangkan betapa mudahnya Bapak Ibu, dan itu semua ada di dalam genggaman, artinya ada di dalam tangan kita. Jadi tidak usah perlu repot-repot membuka laptop. Nah, itu adalah siklus akuntansi yang full, bisa kita perpendek atau kita singkatkan dengan penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Nah, sebenarnya apa itu sih buat jurnal? Nah, nanti akan kita jelaskan. Jurnal itu adalah catatan utama, catatan awal dari sebuah keuangan perusahaan. Jadi jurnal yang benar-benar menentukan laporan-laporan setelahnya. Kalau di dalam penjurnalan kita salah atau keliru, maka ke belakangnya pencatatan berikutnya akan mengacu kepada jurnal, sehingga akan salah juga. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu untuk siklus akuntansi. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Ya, jika tidak ada, jadi tadi ya Pak, saya ulangi, kita hanya cukup mengerjakan atau membuat jurnal umum yang sudah saya checklist di depan, ditampilkan di layar, bahwa kita hanya cukup mengerjakan sampai jurnal umum saja. Diedit kan nanti. Baik, lanjut. Sekarang kita menuju ke menu utama dari aplikasi akuntansi UKM. Nah, ditampilkan pada layar, jika belum tampak pada layar Bapak Ibu, mohon bersabar. Jadi saya sambil berbicara ya Bapak Ibu. Nah, ditampilkan pada layar itu adalah tampilan aplikasi ketika ada di HP. Jadi ketika ada di HP, tampilannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana menerapkan aplikasi akuntansi UKM. Nah, tadi yang seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa yang dilakukan oleh kita dalam aplikasi ini adalah kita cukup membuat jurnal dari sebuah transaksi. Nah, jurnal dari sebuah transaksi itu bisa dibuat secara Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam layar. Untuk membuat jurnal atau mencatat transaksi baru bisa dengan dua cara. Nah, tanda panah yang Bapak Ibu silakan lihat di pojok kanan atas HP yang ada di layar, itu ada tanda plus. Nah, plus yang pertama yang di dalam kotak itu adalah ketika kita membuat jurnal karena adanya transaksi. Nah, tapi di situ adalah dengan menggunakan metode debit kredit atau mode debit kredit, yang dimana ini kebanyakan sebagian besar yang memahami adalah orang yang sudah belajar atau paham tentang akuntansi.
Nah, bagaimana dengan orang yang masih sangat awam terhadap akuntansi? Dia bisa mencatat jurnal atau membuat catatan penjurnalan dari transaksi yang baru terjadi dengan cara men-tap atau mengklik tanda plus yang pojok kanan atas. Jadi dua-duanya fungsinya sama, hanya yang dalam kotak khusus dengan mode debit kredit. Namun jikalau kita tidak ingin melakukan mode debit kredit, kita ke plus yang paling kanan, yaitu dengan mode dual input. Nah, dengan mode dual input ini nanti setelah kita ketuk layar HP kita, maka akan muncul 10 kategori transaksi. Jadi transaksi dikategorikan berdasarkan 10 jenis kategori. Nah, apa saja jenis kategorinya? Ada 10, yaitu yang pertama pemasukan. Kategori pemasukan adalah ketika ada transaksi kita menerima uang, perusahaan menerima uang atau dana dari aktivitas usaha. Misalnya tadi dari pelanggan karena sudah melakukan potong rambut, atau misalnya memperoleh parkir dari lapak parkir di depan tempat usaha kita. Berarti kan kita dapat uang juga. Nah, itu disebut dengan pemasukan. Lalu ada kategori yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran yaitu kita pilih kategori pengeluaran jika kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk jalannya usaha. Misalnya setiap bulan perusahaan harus membayar listrik untuk usaha, harus membayar gaji pegawai atau gaji karyawan, harus membayar rekening telepon dan lain-lain. Itu disebut dengan pengeluaran, kategori pengeluaran. Lalu kategori utang adalah ketika kita memperoleh uang dari pihak lain atau pihak ketiga, atau pinjaman. Uang di sini adalah pinjaman dari pihak ketiga. Nah, itu kita harus masukkan ke dalam kategori utang. Lalu kategori keempat yaitu kategori bayar utang adalah ketika perusahaan bertransaksi ketika membayar hutang kepada yang memberikan pinjaman. Berikutnya kategori kelima yaitu pengalihan aset. Ini kita catat atau kita pilih ketika perusahaan memindahkan atau mengalihkan aset. Misalnya uang tunai dijadikan kendaraan, artinya kita membeli kendaraan dengan uang tunai. Itu berarti terjadi pengalihan aset dari uang tunai menjadi kendaraan. Atau misalnya piutang, kita tagih ke orang menjadi uang tunai, itu bisa juga sebagai pengalihan aset. Lalu ada kategori piutang. Kategori piutang berarti bayar ketika kita memberikan pinjaman, dibayar piutang berarti ketika kita menerima pembayaran tambah modal, ketika kita pemilik menambah modal ke perusahaan, tarik modal ketika pemilik menarik modal. Penyesuaian hanya untuk aset-aset tertentu yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana cara menginput berbagai contoh-contoh transaksi ke dalam aplikasi akuntansi UKM. Nah, di sini contoh transaksinya adalah tanggal 1 April Pak Tikomdik membuka usaha warnet. Ia menyetorkan modal ke warnet VCity miliknya berupa 15 juta uang tunai dan 10 unit komputer seharga 50 juta. Nah, di sini karena modelnya kita menggunakan dual input bukan mode debit kredit, maka ini transaksi ini adalah dua hal yang berbeda. Artinya yang berubah dari transaksi ini adalah modal, uang, dan komputer atau peralatan. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Nah, di layar yang tengah itu kita masukkan kategori tambah modal. Jadi paling atas kita klik pilih kategori tambah modal. Kenapa? Karena pemilik menyetorkan modal, berarti tambah modal. Nah, di situ dia akan langsung beralih menjadi
modal pemilik simpan ke kas. Karena disimpan ke kas berarti itu adalah yang ditulis jumlahnya jumlah uangnya, karena yang disimpan menjadi uang kas adalah hanya 15 juta. Nah, bagaimana dengan 50 jutanya? Berarti harus kita catat lagi berikutnya, tambah modal juga. Nah, di situ kalau kita pilih tambah modal, langsung ditampilkan oleh aplikasi modal pemilik simpan ke peralatan. Berarti dari modal, tadinya modal pemilik itu menjadi peralatan. Karena nilai komputernya tadi 50 juta, maka kita tuliskan di bawahnya nominalnya 50 juta. Lalu kita simpan. Nah, jadi intinya konsep model dual input ini adalah ada dua akun yang berubah. Ya, pertama kita kategorinya kita tentukan dulu dari 10 kategori itu dia masuk yang mana. Lalu nanti aplikasi akan secara otomatis menyebutkan perpindahannya itu dari mana ke mana. Seperti di sini berarti perpindahannya dari modal disimpannya ke kas yang 15 juta, untuk 50 jutanya dari modal disimpannya ke peralatan 50 juta. Nanti di jurnalnya dia akan otomatis akan mengikuti metode debit kredit yang dipelajari di dalam akuntansi. Jadi orang awam sebenarnya bisa mengerjakan ini dengan hanya memahami kategori yang 10 tadi ya, lalu setelah tepat mengkategorikannya, tuliskan saja jumlah nominal transaksi yang terjadi. Jadi tidak perlu menentukan debit kredit dan akun-akunnya, karena sudah otomatis disetting oleh aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke transaksi selanjutnya, yaitu kategori pengeluaran. Tadi kan transaksi kategori pengeluaran itu terjadi ketika perusahaan membayar atau mengeluarkan uang untuk operasional atau jalannya usaha, jalannya aktivitas perusahaan. Nah, di sini transaksinya adalah contohnya tanggal 2 April 2020 Pak Tikomdik membayar sewa ruko untuk bulan ini sebesar 500.000. Jadi perusahaan membayar sewa untuk ruko sebesar 500.000. Berarti itu adalah kita kategorikan ke dalam pengeluaran. Maka kita klik atau kita pilih kategori pengeluaran. Nanti kita akan memilih ini pengeluarannya dari mana menuju ke mana. Karena kita mengeluarkan uang, berarti kan tadinya dari uang tunai kita. Terus untuk apa? Kita pilih biaya sewa tempat usaha. Kenapa biaya sewa tempat usaha? Karena uangnya dipakai untuk membayar sewa usaha. Nah, kita pilih akun biaya sewa tempat usaha. Keterangannya bagaimana? Bayar sewa untuk 1 bulan. Nah, untuk keterangan ini sebenarnya itu customize, artinya ditulis sesuai kehendak kita. Nah, tulis nominalnya 500.000 di kolom yang paling bawah. Jangan lupa tanggalnya pojok kiri atas ditambahkan 2 April 2020. Lalu kita simpan. Berikutnya untuk kategori pemasukan. Di sini kategori pemasukan kita ulang lagi sedikit adalah ketika perusahaan menerima uang atau dana atas aktivitas usaha. Transaksinya seperti ini. Tanggal 3 April 2020, Warnet VCT memperoleh pendapatan atas pelayanan jasa internet sebesar 300.000. Kita kategorikan dia adalah kategori pemasukan. Kita pilih pemasukan di atas ya. Lalu kita masukkan tanggalnya 3 April 2020. Nanti kita pilihkan, ini kan kita dapat dari usaha kita, berarti kita pilih pendapatan. Pendapatannya simpan kemana? Simpan ke kas, karena kan yang kita terima adalah uang tunai atau kas, sehingga pendapatan simpan ke kas. Lalu keterangannya ini customize, misalnya kita tuliskan pendapatan jasa warnet, karena tadi pelayanan internet. Nominalnya 300.000, kita tuliskan nominalnya 300.000.
lalu kita simpan. Nah, jadi cukup dengan pencatatan seperti itu kita sudah melakukan aktivitas akuntansi yang biasanya dianggap susah. Berikutnya untuk menginput transaksi yang tergolong kategori kategori hutang. Ya. Nah, di sini berarti kita mencatat ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak lain. Contoh transaksinya berikut ini, yaitu tanggal 5 April Warnet VCT memperoleh pinjaman dari bank sebesar 20 juta. Berarti kita memperoleh hutang atau memperoleh pinjaman sebesar 20 juta. Nah, kita pilih kategorinya hutang. Pilihlah yang kategori utang. Nah, utang itu akan kita klik dari utang usaha simpan ke kas, karena kita menerimanya berupa uang, berarti simpan ke kas atau uang tunai. Keterangannya menerima pinjaman bank. Lalu tuliskan nominalnya 20 juta, lalu kita klik simpan. Jangan lupa berikan tanggal di pojok kiri atas 5 April 2020. Nah, setelah kita simpan, maka jumlah hutang kita yang 20 juta tadi dari pinjaman dari bank sudah berhasil tersimpan, terjurnal, tercatat dalam aplikasi. Sehingga ketika kita membayarnya, nanti ketika kita mau membayar cicilan ke bank, kita cukup menuliskan transaksi bayar utang. Ya, berikutnya untuk transaksi kategori piutang. Nah, ini kebalikan dari hutang, yaitu transaksi piutang terjadi ketika kita memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, contoh transaksinya tanggal 7 April 2020 Warnet VCT telah menyelesaikan jasa instalasi jaringan internet senilai 2 juta. Namun pembayaran baru akan dilakukan awal bulan Mei. Jadi perusahaan itu sudah menyelesaikan instalasi namun yang sebesar 2 juta, namun pembayarannya baru akan dibayarkan oleh pihak sekolah pengguna jasa di awal bulan Mei. Berarti kan masih bulan depan, sedangkan pekerjaannya sudah di tanggal 7 April. Maka ini tergolong transaksi piutang. Bagaimana kita mencatatnya? Masukkan kategori piutang, lalu kita tulis dari asalnya dari mana. Karena itu pekerjaan dari usaha kita, maka dari pendapatan simpannya jangan ke kas, tapi simpan ke piutang usaha. Nah, nanti keterangannya pendapatan jasa instalasi. Kita tuliskan nominalnya 2 juta. Jangan lupa tuliskan tanggal di pojok kiri atas, lalu kita simpan. Maka dengan demikian, piutang kita kepada sekolah itu sudah otomatis tercatat. Ketika kita mau menagih, itu sudah tercatat berapa besaran yang harus ditagih kepada pengguna jasa. Ya, mungkin udah. Itu beberapa contoh transaksi yang sudah saya berikan. Sebenarnya bisa jadi lebih banyak transaksi, mode-mode transaksi lainnya, namun karena waktu saya batasi hanya 5 kategori saja. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator, karena mengingat waktu azan maghrib akan berkumandang sesaat lagi. Saya selaku pemateri siap menerima keputusan apakah dibuka sesi tanya jawab atau dihentikan, karena memang waktu sudah sebentar lagi menuju azan maghrib. Ya, silakan Pak Krisna, mau seperti apa? Saya kembalikan ke Pak Krisna. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima
kasih banyak Ibu Nuri untuk penjelasannya. Sebenarnya ini materinya sangat menarik gitu, tapi memang karena tadi ada permasalahan teknis di tengah jalan, memang kita agak kesulitan menampilkan slide presentasinya. Mohon maaf apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang akan bertanya, karena saya hanya mengingatkan waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi sebelum waktu maghrib, seperti itu. Kalau memang tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri untuk sesi kali ini. Mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri untuk sesi ini. Untuk yang lain bagaimana? Saya kembalikan kepada Ibu Maria selaku host dari ruangan ini untuk menutup acara, karena sudah waktunya maghrib juga dan tidak ada pertanyaan juga dari peserta yang lain. Mangga, silakan. Terima kasih banyak untuk Ibu Maria, terima kasih banyak untuk Ibu Nuri, terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sesi ini. Terima kasih banyak semuanya.